kapalnya transit sini. Oh dulu nggak transit? Sama orang? Sama orang deh. Karena nilainya langsung. Dua anggota sindikat penjualan satwa langka dilindungi, kura-kura berpunggung lunak, labi-labi jenis moncong babi endemik Timika, Papua berhasil ditangkap anggota Ditreskrimsus Polda Jatim. Keduanya berinisial MIH, warga Sukolilo, Surabaya, dan MKP, warga Wringin Anom, Gresik. Keduanya ternyata merupakan residivis atau berulang kali ditangkap aparat. Bahkan nama keduanya juga telah masuk daftar pencarian orang DPO oleh instansi kepolisian dan lembaga pemerintah daerah yang konsen terhadap isu perlindungan satwa dilindungi. Penindakan hukum tersebut, petugas berhasil menyita 162 ekor hewan bernama Latin Certocolis insculpta dari tersangka MIH. Kemudian dari tersangka MKP, petugas menyita 1.192 ekor labi-labi moncong babi dalam keadaan hidup, termasuk 2 ekor burung kakatua jambul kuning dalam keadaan hidup dan seekor burung tiong emas dalam keadaan hidup. Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan barang bukti hewan langka dilindungi tersebut berhasil diamankan personelnya sebelum dijual atau diselundupkan oleh para tersangka ke calon pembeli. Rencananya dari Papua, hewan-hewan yang diselundupkan dalam muatan kapal penumpang itu akan dikirim ke kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Artinya dari ujung timur Indonesia dikirim ke ujung barat Indonesia. Namun dalam proses pengirimannya, kapal pengangkut tersebut transit terlebih dulu di kota Surabaya sehingga petugas berhasil melakukan penangkapan. Ternyata kedua tersangka memperoleh hewan labi-labi itu ke Papua secara langsung dan membelinya dari sejumlah pedagang gelap yang dikenalnya setiba di sana. Lutfi menerangkan tersangka membeli hewan itu seharga 80.000 per ekor, kemudian menjual hewan itu kembali seharga kisaran 130.000 hingga 200.000 per ekor. Jika terjual 130 per ekor, mereka bisa meraup uang kotor sedikitnya 176 juta. Bahkan tak menutup kemungkinan para tersangka juga membeli dengan cara melakukan pemesanan kepada pihak pemburu lokal di lokasi tersebut, termasuk untuk memperoleh satwa jenis lain. Mekanisme penjualan hewan labi-labi tersebut ternyata para pelaku memanfaatkan marketplace yang tersedia di dalam aplikasi Facebook. Para tersangka mengelola sebuah akun FB untuk menjajakan hewan tersebut dengan memberikan patokan harga yang bervariasi sesuai lokasi dan jarak pembelinya. Para tersangka merupakan pemasok hewan satwa kalangan dalam negeri. Namun dalam sebuah temuan fakta penyidikan, para tersangka juga sempat berusaha menjual hewan tersebut ke luar negeri. Salah satu negara tujuannya Tiongkok karena hewan tersebut menjadi bahan baku kosmetik. Mengenai sosok kedua tersangka, Lutfi mengaku dibuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, tersangka MIH merupakan residivis. Ia pernah ditangkap anggota Satreskrim Polres Payakumbuh dan divonis masa penahanan selama 6 bulan. Kemudian pernah juga ditangkap anggota Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat karena kedapatan menyimpan dan menjual labi-labi sebanyak 472 ekor. Bahkan ungkap Lutfi, tersangka MIH telah termasuk dalam DPO dari BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan Polres Payakumbuh. Akibat perbuatannya, para tersangka bakal dikenakan pasal 40 ayat 2 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pidana penjara paling lama 5 tahun beserta denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Jatim, Prawono Merwanto mengatakan hewan labi-labi moncong babi itu termasuk hewan dilindungi berstatus terancam punah. Prawono mengatakan pihaknya sedang berupaya secara cepat agar mengembalikan hewan labi-labi tersebut ke habitatnya di Timika, Papua. Sedangkan hewan aves, burung kakak tua, akan dikembalikan ke Pulau Sulawesi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.